Kalau kita bicara bulan Agustus, pasti langsung terpikir proklamasi 17 Agustus kan? Tapi tahukah kamu bahwa bulan Agustus ini punya banyak peristiwa penting lainnya yang jarang dibahas tapi punya pengaruh besar bagi sejarah Indonesia? Mulai dari peristiwa sebelum kemerdekaan sampai kejadian pasca kemerdekaan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi mari kita telusuri semua peristiwa menarik yang membuat Agustus lebih spesial dari yang kamu kira. Sebelum tahun 1945, bulan Agustus juga sudah menyaksikan banyak peristiwa penting yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan kita. Kalau kamu tahu tentang Budi Utomo yang dibentuk pada Mei 1908, tapi tahukah kamu bahwa pada bulan Agustus tahun yang sama, kelompok masyarakat yang disebut Bumi Putra juga dibentuk di Surakarta. Mereka bukan sekadar organisasi biasa, ini adalah salah satu organisasi pertama yang mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dan memperjuangkan hak-haknya. Bumi Putra fokus pada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat jelata. Mereka membuka sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi yang dulunya tidak punya kesempatan belajar, dan juga mengajarkan keterampilan kerja agar rakyat bisa mandiri secara ekonomi. Peristiwa ini jarang dibahas, tapi sangat penting karena menunjukkan bahwa perjuangan kita bukan hanya tentang politik, tapi juga tentang memperbaiki kehidupan rakyat dari dasar. Pada Agustus tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda melakukan tindakan yang cukup kontroversial. Mereka menutup beberapa sekolah yang dibuat khusus untuk karyawan perusahaan perkebunan dan pabrik. Alasan mereka adalah karena sekolah-sekolah ini dianggap membuat rakyat terlalu cerdas dan tidak mau lagi patuh. Namun rakyat tidak tinggal diam. Banyak pekerja melakukan mogok kerja dan demonstrasi untuk menuntut sekolah tersebut dibuka kembali. Peristiwa ini menjadi salah satu awal dari perjuangan kelas pekerja di Indonesia dan menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak yang tidak bisa diambil dari rakyat. Jepang mulai merasa bahwa mereka akan kalah dalam Perang Dunia II. Mereka mulai membentuk berbagai organisasi pemuda untuk membantu mereka berperang. Namun pada Agustus tahun 1943, sebagian besar organisasi ini mulai berubah arah dan membentuk Laskar Pemuda yang sebenarnya bekerja untuk kepentingan Indonesia. Mereka menggunakan pelatihan yang diberikan Jepang untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak pasti dan siap mengambil alih kendali ketika kesempatan datang. Banyak anggota Laskar Pemuda ini yang kemudian menjadi pejuang utama dalam perjuangan kemerdekaan setelah Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi tahun 1945, bulan Agustus juga menyaksikan banyak peristiwa penting dalam masa perjuangan yang jarang kita dengar. Pada Agustus tahun 1946, tepat 1 tahun setelah proklamasi, pemerintah Republik Indonesia secara resmi membentuk Korps Wanita Angkatan Perang yang kemudian dikenal sebagai Wanita Kartika Chandra Kirana. Ini adalah langkah besar karena pada masa itu perempuan jarang diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam pertahanan negara. Mereka tidak hanya bekerja sebagai perawat atau penyintas informasi, tapi juga dilatih untuk bertempur dan bahkan menjadi komandan pasukan di beberapa daerah. Banyak dari mereka yang berkorban nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan, tapi cerita mereka jarang terdengar dalam buku sejarah umum. Kita semua tahu bahwa proklamasi dibacakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi tahukah kamu bahwa kabar kemerdekaan baru sampai ke Papua pada akhir Agustus tahun 1945 dan cara penyebarannya sungguh luar biasa. Seorang pemuda Papua bernama Martin Inday melakukan perjalanan kaki selama lebih dari 2 minggu dari daerah Sorong ke Jayapura hanya untuk menyampaikan salinan teks proklamasi dan kabar kemerdekaan. Setelah sampai di Jayapura, dia langsung membacakan teks proklamasi di depan rakyat Papua yang dengan senang hati menerima kabar tersebut. Mereka langsung membuat bendera merah putih sendiri dan menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. Cerita ini jarang dibahas, tapi menunjukkan bahwa cinta tanah air ada di seluruh pelosok negeri kita. Pada Agustus tahun 1947, tepat saat Belanda melakukan agresi militer pertama, terjadi pertempuran kecil tapi sangat penting di Pulau Bawean, Jawa Timur.
Pasukan Republik yang terdiri dari hanya sekitar 50 orang berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang jauh lebih banyak dan memiliki peralatan yang lebih baik. Mereka menggunakan strategi perang gerilya yang sangat cerdas dengan memanfaatkan kondisi alam pulau yang bergelombang dan banyak pepohonan. Pertempuran ini berhasil menjaga kontrol Republik atas Pulau Bawean yang menjadi titik penting untuk komunikasi dan pasokan barang antara Jawa dan Kalimantan. Setelah kita resmi merdeka, bulan Agustus juga menyaksikan banyak peristiwa penting dalam pembangunan negara yang jarang kita dengar. Pada Agustus tahun 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Kesenian dan Budaya yang pertama di Indonesia. Ini adalah langkah penting karena menunjukkan bahwa kita tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan militer, tapi juga pada pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Mereka segera mulai mengumpulkan karya-karya seni dari seluruh Indonesia, membuka museum dan galeri seni, serta mendukung seniman lokal untuk mengembangkan bakat mereka. Banyak karya seni Indonesia yang sekarang dikenal dunia adalah hasil dari dukungan dari kementerian ini. Pada Agustus tahun 1968, perusahaan minyak nasional kita yang sekarang dikenal sebagai Pertamina mulai mengoperasikan sumur minyak pertama yang benar-benar dikelola oleh orang Indonesia sendiri di daerah Minas, Riau. Sebelumnya, industri minyak di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing yang mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam kita. Pengoperasian sumur minyak ini menjadi tonggak penting dalam kemandirian ekonomi Indonesia. Kita tidak lagi hanya menjual bahan baku mentah, tapi mulai bisa memprosesnya sendiri dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk pembangunan negara. Cerita ini jarang dibahas, tapi sangat penting bagi perkembangan ekonomi kita. Pada Agustus tahun 1985, Bandara Utama Indonesia yang sekarang menjadi salah satu bandara terbesar di Asia, resmi dibuka untuk umum. Banyak orang tahu nama bandara ini, tapi tidak tahu bahwa proses pembangunannya sangat sulit dan penuh tantangan. Para pekerja dan insinyur Indonesia bekerja tanpa lelah selama lebih dari 5 tahun untuk membangun bandara ini dari nol di lahan yang dulunya adalah rawa-rawa. Mereka harus mengatasi banyak masalah teknis dan alamiah, tapi akhirnya berhasil membangun bandara yang menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Pada Agustus tahun 1993, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia yang pertama. Ini adalah langkah besar karena menunjukkan bahwa kita mulai lebih memperhatikan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Meskipun awalnya tugas mereka masih terbatas, tapi seiring waktu mereka menjadi semakin aktif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Peristiwa ini jarang dibahas, tapi sangat penting bagi perkembangan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Di era reformasi yang kita jalani sekarang, bulan Agustus juga menyaksikan banyak peristiwa penting yang jarang kita sadari. Pada Agustus tahun 2005, pemerintah Indonesia mengumumkan program beasiswa besar-besaran yang disebut Program Beasiswa Kemenangan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar ke luar negeri bagi anak-anak muda Indonesia yang berprestasi tapi tidak mampu secara ekonomi. Banyak dari mereka yang sekarang sudah menjadi ahli di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, sampai politik dan ekonomi, dan berkontribusi besar bagi pembangunan negara. Program ini jarang dibicarakan, tapi telah membantu ribuan anak muda Indonesia untuk meraih mimpi mereka. Pada Agustus tahun 2023, kereta cepat Jabodebek yang menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia resmi dioperasikan. Banyak orang melihatnya sebagai kemajuan teknologi saja, tapi tidak tahu bahwa proyek ini juga menjadi sarana untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di sekitar Jakarta. Banyak pekerja lokal yang mendapatkan lapangan kerja selama pembangunan, dan setelah beroperasi, kereta cepat ini membantu jutaan orang untuk bepergian dengan lebih mudah dan murah ke tempat kerja mereka. Ini adalah contoh bagaimana pembangunan infrastruktur bisa membawa manfaat langsung bagi rakyat jelata. Meski campuran yang diraih oleh Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Namun yang jarang kita dengar adalah bahwa kemenangan ini bukan hanya prestasi pribadi mereka, tapi juga hasil dari kerja keras banyak orang di balik layar, seperti pelatih, dokter tim, dan bahkan rakyat yang selalu mendukung mereka dari jauh.
Kemenangan ini juga berhasil membangkitkan semangat kebangsaan dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia dalam bidang apapun. Pada Agustus tahun 2019, Museum Perempuan Indonesia pertama di Indonesia resmi dibuka di Jakarta. Museum ini khusus didedikasikan untuk menyimpan dan memperlihatkan sejarah perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari pahlawan perempuan seperti Kartini, sampai perempuan sukses di berbagai bidang di masa sekarang. Ini adalah langkah penting karena selama ini sejarah perempuan seringkali terlupakan atau hanya disebutkan secara singkat dalam buku sejarah umum. Museum ini membantu kita untuk lebih menghargai kontribusi perempuan yang sangat besar bagi pembangunan negara kita. Nah teman-teman, itu dia berbagai peristiwa penting di bulan Agustus bagi sejarah Indonesia yang jarang kita dengar atau dibahas. Mulai dari peristiwa sebelum kemerdekaan sampai kejadian di masa kini, semuanya punya peran penting dalam membentuk negara Indonesia yang kita kenal sekarang. Dari semua peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa besar yang terkenal, tapi juga tentang banyak cerita kecil yang sama pentingnya. Setiap peristiwa, tidak peduli seberapa kecilnya, bisa menjadi batu loncatan bagi kemajuan bangsa kita. Kita sebagai generasi sekarang harus terus mencari tahu dan mempelajari sejarah yang jarang dibahas ini, karena dari sana kita bisa mendapatkan inspirasi dan pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, kita juga harus menjaga dan melestarikan sejarah ini agar bisa diteruskan ke generasi mendatang. Jadi kalau kamu merasa lebih paham tentang sejarah Indonesia setelah nonton video ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman dan keluarga agar mereka juga tahu tentang peristiwa penting yang jarang dibahas ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya ya. Kalau kamu tahu peristiwa penting lain di bulan Agustus yang jarang dibahas, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya. Kita akan senang bisa membacanya dan mungkin bisa membahasnya di video selanjutnya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu bisa menjadi bagian dari sejarah positif yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Hidup Indonesia!